Romo Koko di sini, dan saya berjumpa lagi dengan Anda semua dalam program Novena kepada Santo Yosef. Novena ini dirancang menjelang Hari Raya Santo Yosef yang akan kita bersama-sama hadiri tanggal 19 Maret setiap tahunnya. Kepada Santo Yosef kita pergi, kepada Santo Yosef kita juga memohonkan doa dan berkat. Santo Yosef secara tradisional dikenal sebagai Bapa Pelindung Gereja Semesta. Dan itu artinya Bapa Yosef menjadi pelindung Anda sekalian, pelindung kita semua. Saudari-saudara, Romo sadar setelah membaca sedemikian banyak intensi yang Anda kirimkan, banyak banget ini, luar biasa. Waduh, hari ini ada berapa intensi? Mas Krista, 725 intensi yang sudah masuk sampai di hari kedua. Kita bisa bayangkan Romo membaca satu-satu dan bersama Romo Hanes SCY dan Romo Effendi SCY, kami bertiga bergantian mendoakan intensi Anda. Maka jangan takut untuk meminta, jangan takut untuk datang kepada Bapak Yosef, Bapak kita semua. Ada yang minta relasinya dipulihkan, ada yang meminta altar finansialnya dipulihkan, ada yang meminta supaya hidupnya menjadi lebih mendalam, lebih berharga. Luar biasa. Romo bacakan beberapa teman yang beruntung ya. Ada saudara Hendy Prasetyo dari Purwokerto yang memohon supaya istrinya disembuhkan dari sakit leher, bahu, dan tangan. Dan juga semoga istrinya sembuh secara psikis. Luar biasa ini. Lalu ada juga Liliani dari Surabaya. Semoga toko sembako yang dikelola keluarga banyak pelanggan, semakin maju, berkembang, dan boleh jadi berkat untuk sesama. Tidak sedikit juga yang meminta doa supaya diterima di perguruan tinggi, terutama untuk anak-anak kita yang siap masuk sarjana. Ada Aurelia Natasha dari Malang, mohon supaya diterima di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang lewat SNBP. Mohon kelancaran dalam pelaksanaan ujian tulisnya. Semoga ini menjadi gambaran dari permohonan-permohonan yang sedang dimintakan dari Anda. Ada 725 per hari ini Romo mendoakan. Ada juga yang meminta supaya suami kembali ke jalan yang benar, kembali kepada istri tercinta dan anak kembar mereka yang cantik-cantik. Semoga orang-orang yang mau menghancurkan keluarga kecil mereka dimusnahkan dari kuasa gelap. Kadang-kadang pemulihan-pemulihan dalam keluarga seperti ini menjadi salib yang luar biasa menyesakkan hati. Dan itu sebabnya Romo rindu berdoa bersama Anda. Dan inilah keunggulan novena kepada Santo Yosef yang dilakukan secara digital. Di ruang digital Anda dari manapun bisa bergabung, berdoa bersama, dan tentu saja lihat, Anda tidak sendirian. Ada ribuan orang yang sedang bergabung. Dari novena hari pertama, hari kedua saja kita bisa melihat ada lebih dari 20.000 orang yang bergabung dan berdoa. Terima kasih Anda yang sudah bergabung berdoa. Dari mana saja Anda? Diketik dulu asalnya dari mana dan apakah Anda sudah mengisi link untuk doa novena ini, link intensi. Anda bisa mengetik di sana. Dan tentu saja di link intensi bukan hanya permohonan atau nama Anda, tapi juga apa nasar Anda. Nasar ini adalah tindakan apa yang akan Anda lakukan sebagai rasa syukur ketika permohonan Anda dikabulkan. Atau bahkan kalau Anda punya rezeki lebih, bahkan Anda bisa melakukannya mulai dari sekarang dengan iman percaya. Sekali lagi, nasar ini bukan untuk menyogok Tuhan. Novena ini bukan untuk menyogok Tuhan. Novena yang kita lakukan setiap malam ini adalah usaha untuk melatih otot-otot spiritual kita
supaya apapun kehendak Tuhan yang paling baik, lewat doa Bapak Yosef, kita juga menerima dengan lapang dada. Baik, kalau Anda sudah menulis dari mana Anda, Romo pesan satu lagi, jangan lupa berbagi. Kalau di tengah novena ini, permohonan Anda dikabulkan oleh Bapa yang Maha Rahim melalui doa Santo Yosef, saya harap Anda berani menulis di kolom komentar, "Yes Romo, doa saya terkabulkan," dan selesaikan novenamu sampai akhir. Jangan cuma putus di tengah. Juga bagi Anda yang mau sharing pergumulan Anda, Romo akan mengirimkan doa kepada Bapak Yosef. Ada 5 kartu doa dan ada 5 kalung dehonian, kalung salib yang tengahnya ada hati bolong, yang sering kali Romo pakai, akan Romo berikan kepada 5 orang yang beruntung di akhir rangkaian novena. Jadi pastikan bahwa Anda terus setia menjalani novena ini bersama-sama. Nah, sesudah berpanjang kata, kita siapkan batin kita, kita masuk ke wilayah yang hening, kita siapkan batin kita masuk minta rahmat Roh Kudus. Doa novena kepada Santo Yosef, hari yang ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa bersama-sama, ada di kolom deskripsi video ini. Ya Santo Yosef, engkaulah lelaki yang diam dalam keheningan, tetapi hatimu penuh dengan kasih yang berbisik. Engkau tidak bersuara di hadapan dunia, tetapi namamu selalu disebut dalam kelembutan surga. Di malam gelap ketika hatimu bimbang, engkau tetap percaya kepada janji Allah. Di saat dunia tidak mengerti rencananya, engkau memilih untuk mengerti dengan iman. Ya Bapa pelindung, engkau menjaga sang terang dunia di dalam pelukanmu. Engkau mengayunkannya dengan lengan kelelahan. Engkau menenangkannya dengan nyanyian cinta. Sementara bintang-bintang bersinar mengagumi kesetiaanmu. Ajarlah kami seperti engkau, untuk mencintai tanpa banyak berkata, untuk bekerja tanpa mencari pujian, untuk setia meski tidak memahami, untuk melayani dalam keheningan yang penuh kasih. Santo Yosef yang taat, bimbinglah langkah kami di jalan kehendak Tuhan. Santo Yosef yang berani, kuatkanlah kami di dalam cobaan hidup. Santo Yosef yang rendah hati, ajarkanlah kami seni untuk mengalah demi kasih. Saudari-saudara, saatnya Anda hening, saatnya Anda kembali ke hati Anda. Ada sedemikian banyak doa permohonan yang dimintakan. Anda maju kepada Bapak Yosef, pelindung setiap keluarga Kristiani, dan Anda mohonkan rahmat yang Anda butuhkan saat ini. Romo akan memberkati kertas-kertas doa yang di dalamnya sudah dituliskan ujub-ujub pribadi Anda. Mintalah, maka engkau akan mendapat. Carilah, engkau akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Yosef, lihatlah banyak orang yang sedang memohon bantuanmu. Berbelas kasihlah kepada umatmu, Bapak Yosef. Perhatikanlah suara jeritan hati kami yang paling dalam.
Sekali lagi, anak-anakku, sampaikanlah apa yang menjadi kerinduan hatimu saat ini kepada Bapak Yosef. Mintalah doa dari Bapak Yosef agar anak-anak Yesus yang Dia panggul setiap saat juga mendengarkan doamu. Kita lanjutkan doa kita. Kami datang kepadamu dengan hati penuh harapan, menitipkan doa-doa kami ini di bawah naungan mantel-Mu. Lindungilah keluarga kami, bangkitkanlah iman kami, dan bimbinglah kami menuju keabadian, di mana kelak kami akan beristirahat dalam damai di hadirat Putra-Mu yang mulia. Amin. Kita doakan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yosef. Salam penjaga penebus, suami mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yosef yang terberkati, tunjukkan bagi kami dirimu sebagai seorang ayah, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Dapatkan bagi kami rahmat, belas kasihan dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala kejahatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, hari ketiga luar biasa Anda masih setia berjalan bersama Romo, dan ini adalah hari di mana kita akan merenungkan tema melayani dalam diam. Teman-teman merasa nggak bahwa di tengah hiruk pikuk dunia kita, banyak orang makin merasa butuh pengakuan, butuh didengar, butuh diperhatikan. Tidak jarang bahkan aku dan engkau, kita, apalagi yang aktif di media sosial ini, kita seolah-olah merasa baru berharga kalau kita dapat like, kalau kita dapat subscribe. Kadang-kadang kita merasa bahwa dunia yang hiruk pikuk ini menentukan kebahagiaan kita. Kita baru mau melayani kalau diakui. Kita baru mau aktif ke gereja kalau memang dilihat oleh orang lain. Kita baru mau berbuat baik kalau memang ada orang-orang di sekitar kita yang memperhatikan. Dunia, oh dunia. Sementara dunia mencari sorotan, kita terhenyak melihat kisah tentang Bapak Yosef yang tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci mengutip kata-kata langsung dari bibir Santo Yosef. Nggak ada. Bukan karena Santo Yosef pendiam, atau bukan karena Santo Yosef itu tidak bisa berkata-kata. Tidak, bukan itu. Tetapi Santo Yosef hidup dalam komitmen untuk melayani dalam diam. Dia tidak mencari sorotan dunia. Dia dalam kekuatan batinnya yang tenang, dia mendengarkan suara Tuhan yang seringkali berbicara dalam keheningan untuk mengambil keputusan penting, terutama keputusan untuk melindungi keluarga kudus Nazaret. Beberapa renungan yang bisa kita petik dari Bapak Yosef. Yang pertama, diam itu bukan berarti pasif. Diam dan pasif itu adalah dua hal yang berbeda. Diam bisa menjadi tanda bahwa seorang itu awas, seorang itu alert, penuh perhitungan, penuh pengamatan yang teliti. Maka dia diam untuk berfokus. Berbeda dengan pasif kan? Kalau pasif itu ya diam aja, diam demi bengong itu sendiri, itu namanya pasif. Tetapi Santo Yosef tidak bengong. Santo Yosef diamnya diam yang aktif. Diam yang
merupakan ekspresi dari ketaatannya pada firman Allah. Dia tidak banyak berpikir tentang dirinya, rencananya. Dia berpikir tentang apa yang Allah rencanakan. Dan dia buat itu. Dia taat. Jadi keaktifan macam inilah yang menandakan diam yang taat. Diam yang reflektif. Diam yang penuh kebijaksanaan. Seringkali kita diam, tapi lalu menjadi pasif. Seringkali kita diam, lalu tidak buat apa-apa. Berbeda sekali dengan apa yang diteladankan oleh Bapak Yosef. Bapak Yosef melayani dalam diam. Karena dia tahu, suara Allah lah yang menjadi kompas untuk arah tujuan hidupnya. Sekali lagi, ini adalah puluhan lembar intensi doa yang tulisannya kecil-kecil sekali dibuat oleh Mas Krista ini, editor saya ini luar biasa. Setia Mas Krista. Luar biasa. Doa-doa yang dikumpulkan dari ujub doa novena ini menunjukkan bahwa begitu banyak orang berlari pada Santo Yosef dalam hening doa. Alih-alih mengeluh, mereka berlutut untuk berdoa. Alih-alih mereka gibah, gosip, mereka berlutut dalam doa. Ikut novena Santo Yosef bersama Romo Koko. Dan ini adalah kumpulan doa yang kami doakan tiap hari sampai selesainya novena ini. Maka, coba perhatikan, apa reaksiku ketika mengalami ketidakpuasan? Apakah aku langsung ngomel? Apakah aku langsung do something? Atau kamu seperti Santo Yosef, mundur sebentar, berpikir sejenak, mohon bimbingan Tuhan, Roh Kudus tolong aku, memilih mana yang terbaik. Roh Kudus tolong aku untuk membuat pilihan yang paling tepat sesuai kehendak Allah. Coba ya, lakukan. Yang kedua, pelajarannya juga tentu saja diam itu menjadi tanda kerendahan hati. Nah ini, gereja membutuhkan lebih banyak pelayan yang bekerja dalam diam. Bukan pelayan yang cari popularitas. Bukan pelayan yang tong kosong nyaring bunyinya. Bukan pelayan yang mau tampil terus di depan. Enggak. Realitas gereja dibentuk bukan hanya dari apa yang kelihatan di depan, tapi juga dibentuk dari orang-orang yang dengan rendah hati berdoa, yang dengan keterbatasannya karena usia dan penyakit berlutut untuk kesehatan, kelancaran pelayanan. Gereja juga dibangun dari orang-orang yang mungkin tidak bisa buat banyak, mereka memberi dari kekurangan mereka. Gereja dibangun dari orang-orang yang kecil, sederhana. Dan jangan lupakan realitas itu. Maka tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam pelayanan menggereja. Setiap orang dipanggil, sekecil apapun, sesederhana apapun kontribusimu menurut ukuran dunia, selalu menjadi kesempatan di mana Tuhan hadir, membuat dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita. Maka layanilah dalam diam. Layanilah sesama dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Layanilah gereja dalam kontribusimu yang mungkin tidak seberapa, tapi cintamu mendalam. Dua poin ini semoga kita ingat dari pelajaran Bapak Yosef. Di hari ketiga ini, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya aku dan engkau bertumbuh dalam kesetiaan untuk hening, berdoa, mendengarkan kehendak Tuhan. Yuk kita doa penutup ya. Siapkan batinmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengaruniakan Santo Yosef kepada gereja dan dunia sebagai pelindung, penjaga. Terima kasih untuk teladan Bapak Yosef yang setia melayani dalam diam, dalam keheningan. Bantulah kami untuk belajar mundur dari kebisingan dunia.
Bantulah kami untuk melihat apa yang sejati dari hiruk pikuk dunia yang memekakkan telinga. Bantu kami untuk sejenak mundur ke belakang, melihat Engkau yang berdiam di dalam hati kami. Supaya setiap keputusan yang kami ambil bernas, bijaksana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun langkah kami Tuhan seperti Bapak Yosef, supaya kami benar-benar boleh menjadi suar dan suluh cahaya di tengah kegelapan. Kami serahkan teman-teman kami yang ada di ruang digital ini. Yang sakit, pulihkanlah. Yang memohon kelepasan dari kesulitan finansial, berikanlah kelegaan ya Tuhan. Bagi mereka yang meminta jodoh dan keturunan Tuhan, dengarkanlah isi hati mereka. Bagi yang cemas akan masa depan Tuhan, kuatkan iman mereka. Berikanlah masa depan yang gilang gemilang untuk yang berusaha di bangku sekolah atau sedang meniti karir. Tuhan sediakan tempat yang paling baik untuk teman-teman kami ini. Bagi yang cemas dengan relasi pada anak, relasi dengan orang tua, relasi dengan pasangan, Tuhan, kobarkanlah cinta dan pengampunan di dalam keluarga, agar setiap relasi yang rusak disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk semua pribadi Tuhan yang masih bergumul hari ini, berbelas kasihlah ya Tuhan. Terutama kami mohon Tuhan, semoga Engkau memberkati intensi-intensi yang sudah didoakan. Berikanlah kuat kuasa-Mu kepada saudara dan saudari yang telah menulis intensi-intensi doa mereka. Dengarkanlah ya Tuhan, kabulkanlah ya Tuhan. Berkat doa Bapak Yosef, berkat doa Santo Yosef, pelindung keluarga kudus, pelindung keluarga kami, semoga doa-doa dan harapan umat-Mu tidak dikecewakan. Akhirnya kami mohon, semoga istirahat kami, pekerjaan kami, Kau lindungi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, engkau dan orang-orang yang kau doakan, engkau dan hatimu yang sedang gundah gulana, engkau dan orang-orang yang kau kasihi dimanapun mereka berada, ada dalam lindungan Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Novena Santo Yosef ini. Bagikan linknya kepada banyak jiwa, supaya lebih banyak orang mengenal karisma Santo Yosef, dan lebih banyak orang menerima karunia demi karunia demi karunia, supaya hidup mereka penuh dan utuh di dalam Yesus. Saya Romo Koko, jumpa besok. Tulis, Tuhan sayang padamu, dengan keyakinan Tuhan sayang padamu. Doa Santo Yosef bisa dilihat di kolom deskripsi, link juga ada di kolom deskripsi. Juga Anda yang ingin berderma, Anda bisa ke rekening BCA Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Anda yang ingin mengucapkan intensi syukur, bisa langsung ke sana. Tuhan sayang padamu. Bye. Dadah.